Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Saudara Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya mengelola emosi yang tidak stabil. Atau juga apa sih yang bikin emosi kita nggak stabil itu apa sih kayak gitu ya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau mengatasi rasa malas dan jadi produktif, jadi sukses, silakan kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Ada 5 days free email course yang bisa kamu ikuti. Ya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, jadi konten kali ini adalah melanjutkan pertanyaan dari Iva ya, yang masuk di email terkait dia punya satu kendala, yaitu emosinya gak stabil ya. Mungkin kamu yang dengerin podcast ini juga memiliki hal yang serupa atau mengalami hal yang serupa di mana kamu merasa emosimu gak stabil, emosimu naik turun seperti itu. Jadi berdampak pada keseharianmu. Mungkin kamu pernah merasakan seperti itu. Tentu itu rasanya gak enak ya. Kadang-kadang kita bisa happy, tiba-tiba dalam waktu yang singkat kita juga jadi bete, kita jadi kesel gitu kan. Jadi gak enak kayak gitu. Dari aktivitas, dari produktivitas, hingga bagaimana kita berelasi dengan orang lain pasti akan berdampak oleh emosi yang tidak stabil tadi. Nah, lalu apa sih yang mempengaruhi stabilitas emosi kita? Kestabilan emosi kita itu apa sih yang paling mempengaruhi? Jadi, seringkali banyak orang yang emosinya belum stabil itu karena dia terlalu fokus atau terlalu menggantungkan perasaannya itu pada hal-hal di luar dirinya. Ya. Jadi ibaratnya kalau boleh ngasih sebuah metafora kasarannya gitu lah ya, dia itu menggantungkan kebahagiaan itu di luar dirinya. Sebagai contoh misalnya nih, ini juga pernah saya alami ya waktu itu ya. Jadi dulu sebelum pacaran itu saya orangnya happy aja gitu, seneng aja gitu. Nggak ada pacar ya udah nggak apa-apa, main games, terus main basket dulu ya ketika sekolah, terus ketemu teman-teman segala macam, tetap happy. Terus sampai akhirnya waktu itu saya punya pacar ya, ketika SMP. Oke, SMP saya waktu itu udah pacaran, terus SMS-an segala macam, sampai akhirnya secara nggak sadar saya menggantungkan kebahagiaan di dalam dirinya ya. Dimana saya merasa saya baru akan merasa bahagia kalau dia balas chat saya atau balas SMS saya seperti ini. Saya baru bahagia kalau misalnya dia bilang I love you sebelum tidur. Saya bahagia kalau dia pagi-pagi chat duluan atau SMS duluan ke saya. Jadi ketika saya mulai secara gak sadar muncul ya, menggantungkan kebahagiaan pada di luar diri saya seperti itu, mendadak saya jadi sulit tuh untuk bahagia ya. Dan dampaknya yang paling terlihat dan paling dirasakan adalah emosi yang gak stabil ya. Bisa jadi nih hari Senin saya happy karena dia chat duluan pagi hari. Dari Selasanya kalau dia gak ngechat duluan saya bete. Selasa, bayangin kalau misalnya dia nggak chat duluan dari hari Selasa sampai hari Minggu misalnya, pasti bete terus kayak gitu. Dan emosi kita jadi nggak stabil dan akan akhirnya berdampak pada diri kita, kebahagiaan kita, dalam tanda kutip kewarasan diri kita gitu ya. Terus kesehatan mental kita, produktivitas kita, relasi kita nggak cuma dengan orang tersebut, dengan keluarga, dengan teman juga akan berpengaruh jika hal itu terjadi. Jadi prinsipnya agar emosi kita jauh lebih stabil adalah kita harus punya prinsip bahwa apa yang kita rasakan itu semua dalam kendali kita ya. Kita tidak akan membiarkan orang lain menentukan apa yang kita rasakan ya. Karena kalau gitu kita nggak akan stabil. Kitalah yang bertanggung jawab pada perasaan kita. Kitalah yang bertanggung jawab pada diri kita, pada pikiran kita, pada perilaku kita, perasaan kita. All the things semua ada dalam kontrol kita. Yes, betul. Mungkin kadang-kadang orang lain pasti nyebelin kayak gitu segala macam kayak gitu ya. Tapi kalau kamu mau emosimu stabil, kamu nggak akan ngebiarin dirimu terpengaruh oleh orang lain. Ketika orang lain neko-neko apa segala macam, terus bikin sebel sama kamu, ya udah senyumin aja kayak gitu ya, senyumin aja ya. Dan ya bodo amat gitu. Maksudnya kita nggak bisa kontrol dia. Yang bisa kita kontrol atau kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 ya di podcast saya ini. Supportmu sangat-sangat bermakna untuk kami.
Dan juga kalau kamu rasa ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman, pacar, sahabat, keluarga, saudaramu ya tentang podcast ini biar sekitarmu juga terus bertumbuh jadi jauh lebih baik. Dan juga kamu bisa share juga di Instastory, silakan mention @andreasverdes, nanti saya akan repost. Oke, thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Sukses selalu, never stop learning because life never stop teaching.